Jadi yang jadi masalah ini ketika dia sampai di negeri tujuannya. Misalnya dari tadi Kota Mobagu ke Manado 4 jam. Sampai di Manado 4 jam perjalanan, maka di sini dilihat kurang lebih ada 3 karakter nih. Dia tinggal kurang dari 4 hari dia nginap di Manado. Kedua, dia tinggal lebih dari 4 hari. Misalnya sampai di Manado hari Senin, dan dia harus tinggal sampai hari Sabtu. Otomatis dia lebih dari 4 hari. Yang ketiga, dia nggak tahu berapa hari dia tinggal di situ. Karena terkait dengan urusan lain. Urusan itu selesai, maka dia akan balik. Ini kita akan bahas. Pertama, kalau dia tinggal kurang dari 4 hari, sampai di Manado hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pokoknya 4 hari. Kurang dari 4 hari. Maka dia selama di Manado, dia terhitung safar. Boleh meringkas sholat. Boleh menjamak sholat, boleh meringkas sholat. Keringanan bagi dia, karena itu terhitung musafir. Jadi yang pertama ini, dia tinggal di Manado, tinggal di tempat tujuannya kurang dari 4 hari. Maka dia terhitung musafir berdasarkan dalil-dalil. Dan fatwa para ulama dan jumhur ulama, mayoritas para ulama, termasuk Syekh bin Baz. Jadi kurang dari 4 hari, boleh dia meringkas sholat, menjamak sholat. Walaupun dia urusannya kantor, urusan apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sampai di tempat tujuannya, di Manado tadi, dia pasti tinggal lebih dari 4 hari di sana. Mungkin dia 5 hari, atau 6 hari, atau 1 minggu, atau 1 bulan. Yang jelas dia pasti tinggal lebih dari 4 hari. Pasti, dia udah pasti. Karena dia sampai misalnya di Manado, hari Senin, urusannya dia sampai hari Sabtu masih ada di Manado. Maka ini jelas dia lebih dari 4 hari, maka sejak sampai di Manado, maka dia jadi mukim. Dan ini harus diperhatikan, karena banyak orang keliru. Sejak sampai di Manado, di kota tujuannya, mulai sejak sampai dia itu, maka terhitung mukim harus sholat pada waktunya dan jumlah rakaatnya. Harus. Karena banyak orang keliru. Sebagian orang-orang, bahkan orang-orang yang dikenal tahu dengan hukum agama, banyak keliru. Dia menginap misalnya 1 minggu, 7 hari. Sampai di Manado, dia tinggal selama 4 hari, dia jamak qashar. Nanti lewat dari 4 hari, baru dia jadi mukim. Ini salah. Karena dia udah yakin urusannya lebih dari 4 hari, entah urusan pernikahan atau sesuatu, atau kegiatan apa, yang lebih dari 4 hari dia tinggal di situ, maka setibanya di tempat itu harus dia sholat seperti sholat mukim. Jumlah rakaatnya harus sesuai dan sholatnya harus pada waktunya. Tidak boleh dia menjamak. Jadi ini yang kedua, ini hati-hati. Banyak orang keliru. Jadi kalau dia lewat dari 4 hari tinggal di situ, harus dia jadi mukim, harus sholat pada waktunya dan sesuai rakaatnya. Yang kedua. Yang ketiga, dia nggak tahu. Dia nggak tahu dia di situ sampai kapan. Dia nggak tahu apa kurang dari 4 hari atau lebih dari 4 hari. Misalnya urusan kesehatan, misalnya urusan mau minta tanda tangan, atau urusan bisnis yang ya kalau selesai 2 hari dia balik, selesai 3 hari dia balik, selesai 4 hari dia nggak tahu. Mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin 4 hari, mungkin 5 hari, mungkin 6 hari, mungkin 1 minggu. Maka pada kondisi seperti ini para ulama bilang dia terhitung safar. Ini penting sekali. Terhitung safar walaupun dia di situ 1 minggu, walaupun dia 2 minggu, walaupun 3 minggu, walaupun 4 minggu, bahkan 1 bulan. Ulama fikih membahas masalah itu. Walaupun dia 1 bulan, walaupun dia 2 bulan, walaupun 3 bulan. Kenapa seperti itu? Karena yang ketiga ini tadi, dia tergantung dengan urusan. Kalau selesai dia balik. Kalau udah tuntas urusan itu dia balik. Dan dia nggak tahu kapan. Maka pada kondisi itu boleh bagi dia jamak dan mengqashar sholat. Meringkas sholat dan menjamak sholat. Ini sangat penting nih, poin kedua dan poin ketiga. Jadi hati-hati itu, poin 1, 2, 3 itu beda.